Magelang hari ini. Halo warga Magelang, senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda dalam Magelang hari ini. Berita-berita yang terangkum sudah kami siapkan untuk Anda. Baik, kita langsung saja menuju ke berita yang pertama. Warga Magelang, para perwakilan pasien sakit jiwa dari berbagai pusat pelayanan kejiwaan dan rumah sakit jiwa di Indonesia mencatatkan rekor Museum Rekor Indonesia kemarin. Rekor dengan kategori membatik terbanyak secara serentak oleh rehabilitan ini dilakukan untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini di RSJ Magelang. Semula ditargetkan minimal peserta sebanyak 300 orang dan ternyata saat pelaksanaan jumlahnya melebihi target. Sertifikat MURI akan diserahkan besok. Informasi selanjutnya. Polres menetapkan 2 pemuda sebagai tersangka dalam kasus bentrokan antar warga Dusun Kuancen dan Dusun Sindon, Bandongan. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah meminta keterangan 26 saksi yang diamankan pasca bentrokan Rabu lalu. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam dan melakukan penganiayaan. Barang bukti yang diamankan antara lain gir sepeda, celurit, pedang, pisau, bambu, dan kayu. Sementara 24 saksi lain dikembalikan ke orang tuanya yang harus melakukan wajib lapor. Sepasang warga dukun ditemukan meninggal dunia di kolam miliknya. Diduga, korban meninggal karena tersetrum aliran listrik dari lampu penerangan yang ada di dekat kolam. Korban dievakuasi Polsek Dukun dan petugas medis Puskesmas Dukun setelah mendapatkan laporan dari warga. Korban kemudian dimakamkan di pemakaman desa setempat. Warga Magelang, bangunan gedung arsip Dewan Kota kini sudah diperbaiki. Gedung ini sempat dipermasalahkan karena kondisi bangunannya yang tidak layak. Anggota dewan yang meninjau gedung tersebut merasa puas melihat kondisi gedung yang saat ini sudah bagus. Terima kasih warga Magelang, masih kami siapkan rangkuman-rangkuman berita seputar Kota Magelang untuk Anda dalam Magelang hari ini. PGRI Kota berjanji akan memperjuangkan hak para guru untuk memperoleh tunjangan profesi guru yang masih tertunda sejak tahun lalu. Ketua PGRI Kota mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan bertolak ke Jakarta untuk menyampaikan keluhan para guru sertifikasi. Selain tentang tunjangan, pihaknya juga akan mengadukan masalah jam mengajar yang belum sesuai ketentuan, yakni 24 jam dalam 1 minggu. Berita selanjutnya. Hingga saat ini, Kota Magelang belum memiliki balai latihan kerja guna meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Magelang berpendapat selama ini Disnaker Transos beralasan tidak bisa menyediakan lahan. Sementara itu, pihak Disnaker Transos mengaku sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan lahan. Namun, lahan yang dirasa sesuai harganya tidak bisa ditawar. Warga Magelang, polemik kepemilikan tanah antara PT KAI dengan warga masih berlanjut. Warga mengirimkan surat kepada Badan Pertahanan Nasional agar patok yang dipasang untuk dicopot. Jika tidak diindahkan, warga tidak segan menyopot patok sendiri. Namun, pihak BPN mengaku tidak pernah memasang patok tersebut. Soal kabar bahwa ada tulisan BPN dan PT KAI di patok yang dipasang, pihak BPN mengaku tidak tahu menahu. Masih kami rangkumkan berita-berita seputar Kota Magelang dalam Magelang hari ini. Jelang bulan Suro, masyarakat Cacaban menggelar grebek gulai kemarin sore. Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan kepada Kiai Tuk Songo yang dipercayai sebagai sesepuh daerah tersebut. Prosesi diawali kirap belasan perempuan yang membawa masakan berbahan dasar daging kambing. Mereka juga membawa hasil bumi sebagai sesaji. Sesampainya di makam, makanan tersebut dimakan secara bersama-sama. Informasi selanjutnya. Persiba Bantul akan bertemu dengan tuan rumah Magelang Selection sore ini dalam ajang Magelang Cup 2012. Persiba mengusung misi balas dendam karena bulan Juni lalu mereka sempat kalah dari tim Magelang. Sementara itu, Magelang Selection memilih bermain tanpa beban dalam pertandingan tersebut.
Mereka hanya berpikir untuk bermain sebaik mungkin dan tidak melakukan kesalahan. Warga Magelang, kita menuju ke berita yang terakhir. DPU ESDM dan Dikdaksar Kabupaten akan meninjau pasar darurat Bandongan terkait adanya keluhan dari para pedagang yang mengaku kebanjiran ketika hujan deras. Pedagang mengaku drainase yang ada tidak berfungsi memaksimalkan sehingga air meluap dan merendam kios. Pihak DPU ESDM dan Dikdaksar akan mencari tahu penyebab mampetnya drainase terlebih dahulu. Berita-berita seputar Kota Magelang telah kami rangkumkan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Anda bisa mengupdate lagi berita-berita seputar Kota Magelang besok pada radio kesayangan Anda ini. Saya Lovi Levado, dan ayo jangan mudah menyerah. Magelang hari ini.